Selamat pagi masyarakat Kota Merauke, bertemu lagi bersama saya Violeta, dan pagi hari ini dalam podcast Papua Selatan kita akan berbicara dengan topik mengisi pembangunan daerah otonomi baru Provinsi Papua Selatan yang dimulai dengan budidaya kedelai. Ya, ini menarik sekali ya. Kalau selama ini Merauke sudah sebagai lumbung pangan, banyak juga untuk perkebunan kelapa sawit. Sekarang kita mau berbicara tentang kedelai, dan yang paling luar biasanya adalah yang menyediakan untuk lahan kedelai ini ya, dan juga yang pastinya mengupayakannya. Yang saat ini bersama saya narasumber kita dari Partai Nasional Demokrasi atau Nasdem. Saya sapa terlebih dahulu ya Pak, izin boleh dipegang mic-nya Pak. Ya, ini narasumber kita yang pertama sudah sangat sering dilihat ya Pak ya. Kayaknya orang Merauke sudah kenal nih, bukan orang Merauke saja ya. Di 4 kabupaten lainnya di Papua Selatan pastinya sudah tahu. Ini ada Haji Sulaiman El Hamzah yang merupakan Ketua Bidang Pertanian, Peternakan, dan Kemandirian Desa DPP Nasdem. Sehat hari ini Pak? Alhamdulillah sehat. Selamat pagi semuanya. Baik, nah selain itu juga saya ke sebelah Pak Sulaiman dulu. Ini adalah pemilik lahan yang akan digunakan untuk menanam kedelainya ya, yaitu Pak Gervasius Wanema Hussein, juga merupakan Ketua Korwil Elemah Wilayah Provinsi Papua Selatan. Persiapan, selamat pagi Pak Geri. Selamat pagi. Sehat juga ya? Sehat. Boleh sapa masyarakat Merauke dulu Pak, pakai bahasa Marin juga boleh. Selamat pagi masyarakat Kabupaten Merauke, lebih khusus Maran Uningap Kuemek. Waninggap Kuemek ya. Itu artinya selamat pagi Pak. Kalau belum tahu ya. Selanjutnya saya ke Pak Ayep Zaki. Ini anggota Bidang Pertanian, Peternakan, dan Kemandirian Desa DPP Nasdem. Sehat Pak? Sehat. Baik. Ini berapa kali ke Merauke nih? Oh, udah sering. Udah sering juga ya Pak? Dari sejak 2012. Dari sejak 2012. Oh, berarti kita yang nggak pernah ketemu ya Pak ya? Baru ketemu pertama kali soalnya. Tapi sehat ya Pak ya? Sehat. Nah, tapi dari 2012 sampai dengan sekarang sudah 2022, berarti sudah 10 tahunan Bapak pulang pergi Merauke nih. Ya. Bagaimana melihat perkembangannya Pak? Cukup baik sekali, dan saya juga menjadi salah satu bagian yang ikut aktif di pembangunan UKM, khususnya tempe. Oke. Jadi pabrik siap. tempe di Papua, di Merauke ini saya punya. Oke, siap, baik. Luar biasa ini Jadi Pak. ada kaitannya dengan kedelai itu. Iya, benar sekali ya. Nah, ini menarik sekali nih. Jadi rencananya Nasdem akan melakukan penanaman ataupun budidaya kedelai di wilayah Kabupaten Merauke untuk tahap pertama ini 11 hektar ya. Tapi sebelum itu nanti tuh sudah disiapkan 500 hektar oleh pemilik lahan ya, Pak Gervasius Wanema Hussein atau Pak Geri. Ini sangat menarik. Mungkin sebelum saya ke Pak ini, saya masih dengan Pak Ayep dulu ya. Karena saya baca berita Pak, ada satu statement yang menarik ya. Ini bukan janji politik, ini implementasi politik yang dilakukan saat ini ya Pak. Betul. Kalau gitu boleh dijelaskan tujuan dari membuka lahan atau menanam kedelai ini. Iya, dan kenapa harus kedelai Pak? Ya. Yang pertama, ini bukan janji politik, tapi ini implementasi karena kita akan bekerja selamanya bersama-sama masyarakat, sektor real, sektor untuk meningkatkan produktivitas, dan pada akhirnya untuk kesejahteraan masyarakat secara umum. Kenapa pilih kedelai? Karena kedelai adalah salah satu yang selama ini menjadi satu problem yang impor. Salah satu impor juga yang terbesar dari sektor pangan itu adalah kedelai, seperti itu. Nah, ini kita sudah punya kemampuan budidaya kedelai itu. Bukan hanya retorika, tapi ini sudah kita kerjakan di berbagai daerah. Hari ini seluruh Indonesia kita sudah uji coba, totalnya 500 hektar sudah kita, 549 hektar sudah. Nah, untuk memulai kedelai ini, maka kita laksanakan di wilayah Papua seperti itu. Baik, menarik sekali ya. Dan mungkin salah satu alasannya karena Pak Ayep sendiri punya usaha tempe di sini Pak ya. Itu yang membuat salah satunya itu ya. Baik. Pembangkitnya ya, apalagi memang kemarin kedelai dan minyak goreng sempat bersaing ya Pak. Betul. Sempat sama-sama mahal dan sama-sama susah. Betul. Nih. Baik, saya mungkin ke Pak Sulaiman dulu ya, terkait dengan budidaya kedelai ini. Jadi ini nih
proyeksinya 1 juta hektar secara nasional ya Pak, di seluruh belahan Indonesia akan ditanam dan totalnya akan sampai 1 juta hektar. Kalau kemarin di Kerom sendiri sudah 50 hektar ya Pak ya. Nah mungkin boleh berbagi Pak, untuk penanamannya sendiri ini akan seperti apa dari Nasdem? Apakah kemudian semua dibiayai ataukah akan bekerja sama? Ini bentuknya seperti apa Pak? Baik, terima kasih. Jadi kita bicara soal pangan, memang selalu disampaikan oleh Kementerian Pertanian itu ingin rasanya ketiga komoditas, ketiga komoditi padi, jagung dan kedelai yang biasa disingkat pajale, itu baru 2 komoditi saja yang mencapai swasembada. Sementara kedelainya sampai hari ini kita masih mengimpor 2,8 juta hektar. 2,8 juta ton yang kita mesti impor dari luar. Produksi kita dalam 1 tahun cuma 200.315 ton. Sementara kebutuhan per bulan itu produksi tadi per tahun loh. Ya. Sementara kebutuhan kebutuhan per bulannya itu kita 248.000 ton. Artinya produksi 1 tahun kita tidak bisa menutup kebutuhan 1 bulan. Nah, kesulitan ini yang sebetulnya menjadi pergumulan kami, dan Partai Nasdem menggagas untuk menjadi program nasional dari bidang pertanian, peternakan dan kemandirian desa. Kami dengan tim menggagas untuk memulai dari wilayah timur, dari Papua. Kemarin sudah kami memulai pencanangan di Kerom 50 hektar, dan di sini kami mulai dengan 11 hektar untuk pertama kali. Nah, kegiatan yang akan kami lakukan ini akan menyebar sampai ke seluruh Nusantara, dan diharapkan ini bisa mencapai 1 juta ton yang ditargetkan tadi. Dalam hal kerjasama dengan Tuan Dusun, ya, Pak Geri ini, mereka punya lahan yang sangat luas, dan beliau sudah bersedia untuk bekerja sama dengan kami, dimulai dengan 11 hektar dan akan terus kita galang sampai sebanyak mungkin, bahkan sampai ratusan hektar. Nanti beliau yang menjelaskan. Tapi ini bagian dari yang kita kerjakan dari wilayah timur. Kita mulai dari Kerom dan Merauke. Seluruh provinsi juga kita anjurkan untuk menanam kedelai. Gerakan yang kita buat dari Nasdem ini semata-mata untuk menjawab kebutuhan nasional yang tadi begitu banyak masih statusnya kita impor. Kita makan barang impor ini, padahal mau bilang wilayah kita luas, iklim juga menjanjikan, tanah subur, lalu kurang apa kita? Nah, kurang kerjaan. Sekarang kita kerja supaya kebutuhan ini bisa tercapai untuk ke masa depan. Nah, jadi intinya bahwa kesulitan petani yang rata-rata kita sebut tadi dari pangan padi, jagung dan kedelai, itu mereka rata-rata hanya soal off-taker saja. Siapa pembelinya setelah kita produksi? Nah, karena itu kami juga menyiapkan setelah nanti kerjasama ini berhasil dan berproduksi normal, pada saat panen dan pasca panen itu kami akan menjadi off-taker langsung untuk bersama dengan petani ini. Kami tidak mau merugikan siapa-siapa. Kepada pemilik lahan, kepada seluruh pekerja yang sama-sama kami akan bekerja sama, ini sama-sama harus menguntungkan. Sehingga memang tahap awal kami sudah lihat lahan kemarin, dan hari ini kami juga masih berlanjut, masih melihat juga lahan lain, karena memang kita butuh lahan yang sangat luas untuk komoditas kedelai ini. Komoditas lain kami juga akan maju, tetapi ingin rasanya kedelai ini mendorong kami untuk harus bisa mungkin memenuhi kebutuhan nasional. Karena makan tahu tempe ini kan bukan orang Jawa saja, bukan di Jawa saja, tapi di luar Jawa juga begitu banyak. Yang seperti yang kita tahu di sini saja, ini 1 hari itu, ya,
Per hari 2 ton Per ya? hari 2 ton. Kebutuhannya begitu besar dan itu import. Ya. Nah, karena itu kita berusaha untuk memenuhi kebutuhan ini dengan cara itu. Saya Baik, kira luar biasa ya. Jadi secara visi misi ini jelas ya. Karena kalau padi dan jagung bisa, apalagi di wilayah Merauke yang luas dan subur ya Pak ya. Kenapa kedelai tidak? Ya itu tadi, karena kurang ada yang ingin mengerjakan ya Pak. Nasdem saat ini berusaha untuk mengerjakannya ya. Wah ini luar Ya, biasa jadi sekali, ini Pak. juga bagian dari upaya kami dalam rangka mengisi pembangunan daerah Oke. otonomi baru Provinsi Papua Selatan. Sebentar nanti jadi ibu kota provinsi, kita ingin supaya rakyat seluruhnya harus sejahtera. Ya, Harus semua, tidak ada yang mengeluh tentang kebutuhan dasar. ya. Nah, karena itu maka tentu kami juga akan mengajak seluruh masyarakat, ayo mari rame-rame kita kerja. Yang kurang kerjaan tadi semua kita ajak untuk bekerja. Baik, luar biasa. Itu dia ya. Jadi selain pastinya menambah komoditi di Merauke sendiri, kemudian menambah lapangan pekerjaan pastinya ya Pak ya. Dan ini menjadi potensi daerah. Apalagi besok kita sudah menjadi provinsi, menjadi ibu kota provinsi ya. Ini sudah ada salah satu potensi tambahan kedelai yang sudah dimulai oleh Partai Nasdem. Kalau gitu saya ke pemilik lahan dulu nih, Pak Geri ya. Ini rencananya memang 11 hektar ya, menyesuaikan dengan hari jadi ke-11 Partai Nasional Demokrasi ya. Nah, Pak Geri, kalau dari pemilik lahan juga ya, kira-kira berapa banyak lahan yang disiapkan nih Pak? Dan juga ini tempatnya di mana nih sebenarnya? Terima kasih waktu yang diberi kepada kami. Lahan yang akan dikerjakan itu 11 hektar, tapi lahan yang kami siapkan kurang lebih 500 hektar. Yang disiapkan kurang lebih 500 walaupun yang ingin dikerjakan saat ini 11 ya. 11 ya. Nah, kalau untuk tempatnya nih tepatnya di mana Pak? Tempatnya di Salor. Di Salor. Ya. Baik, Salor berapa? Salor luas nih, Merauke saking luasnya ya. Ya. Baik, berarti di Salor ya. Ya, Pak. Dan mempersiapkan 500 hektar. Iya. Nah, kalau dari Pak Geri sendiri sebagai pemilik lahan nih Pak, mungkin apa sih keinginan terbesar atau yang melatar belakangi sampai ingin bekerja sama dan memberikan lahan yang cukup luas ini Pak? Yang pertama, setelah kami bertemu dan survei lahan, setelah Bapak Sulaiman dan teman-teman menyampaikan gagasan untuk mau datang membantu rakyat, saya berpikir bahwa ini utusan Amai. Amai Kalau yang orang kemarin bilang Amai itu Tuhan. Tuhan ya. Datang kepada rakyat Provinsi Papua Selatan, lebih khusus Tanah Marin, tapi juga dengan kehadiran Pak Sulaiman dan teman-teman ya akan menyentuh 3 kabupaten yang lain, karena ini sangat luar biasa. Karena bapak-bapak ini hadir bukan sebagai pembisnis, tapi datang untuk memberikan dukungan, motivasi untuk bercocok tanam kedelai terutama dan komoditi-komoditi lain. Untuk itu saya tidak segan-segan mencoba memberikan lahan sebagai salah satu contoh untuk dikerjakan sesuai dengan rencana ulang tahun Nasdem bulan 11 tanggal 11 yang akan dilaksanakan tanggal 11 nanti. Tapi kemarin bincang-bincang dengan dibukanya 11 hektar ini, mudah-mudahan itu menjadi hadiah. Ya. Hadiah untuk Nasdem pada Baik. tanggal 11 ulang tahun Partai bulan Nasdem. 11. Baik, luar biasa. Jadi kalau Ya. dari Pak Geri sendiri yang melatar belakangi karena melihat bahwa ini tujuannya baik ya Pak ya, Ya. untuk membantu masyarakat ya, bukan untuk berbisnis Iya, seperti iya. itu ya. Luar biasa sekali. Jadi sudah siap 500 hektar ya Pak ya. Ada 500 hektar. Ya. Baik, mungkin saya kembali ke Pak Ayep ya, karena mengaku punya
sudah punya usaha di sini ya Pak, usaha tempe ya tepatnya ya. Ini kalau tadi dijelaskan dari Pak Sulaiman bahwa ini semuanya diurus Nasdem ya. Jadi sudah dibilang, kalau dari Pak Geri juga bilang ini tujuannya bukan bisnis, tujuan utamanya ya. Walaupun untuk menjalankannya itu diperlukan ya Pak ya. Nah, dan dijelaskan juga ini semuanya akan ditanggung oleh Nasdem, bahkan sampai dengan pasca panennya ya. Sebenarnya ini salah satu yang sulit. Ketika mungkin biasanya berlebihan, contoh soal beras ya, kemudian bingung mau dijual kemana, biasanya seperti itu. Nah, mungkin boleh dijelaskan secara lebih detail Pak, nanti setelah itu seperti apa, karena dibilang nanti semuanya diurus Nasdem ya, tapi pastinya masyarakat tahu kalau gitu gimana nih keuntungan untuk petaninya, seperti itu. Boleh dijelaskan Pak? Jadi begini, Nasdem ini kan menjadi satu stimulus kepada petani, dia menjadi satu solusi. Nah, hari ini petani malas untuk nanam kedelai, faktanya seperti itu. Saya udah survei ke berbagai daerah, dia tidak mau nanam karena setelah selesai nanam tidak ada yang beli. Pasarnya susah ya Pak? Maka Nasdem akan memprakarsai ya, semua produksi yang dibina oleh Nasdem kita akan beli. Itu kita akan beli semuanya, berapapun kita akan beli dengan harga yang sudah kita tentukan karena variasi nantinya. Yang kedua adalah bagaimana si petani transfer knowledge, transfer keahlian, sehingga keahlian budidaya kedelai ini menjadi keahlian masyarakat setempat, bukan lagi menjadi milik Nasdem bersama-sama. Sehingga kita siapkan tim di Merauke ini, udah kita siapkan tim ahlinya, di Kerom juga sudah, dan hari ini juga kita sudah nanam. Nanti beberapa bulan ke depan sudah kelihatan ada panennya seperti itu. Ini teknisnya, dan kita lihat Amerika produksi kedelai ini 3,5 ton per hektar rata-rata, sampai 4 ton. Indonesia agak susah seperti itu, tapi kita akan upayakan 1,5 ton per hektar. Apabila 1 juta hektar ini sama dengan 1,5 juta ton, paling tidak 50% kebutuhan atau 60% kebutuhan nasional udah terpenuhi gitu ya. Dalam kurun waktu berapa lama ingin kita? 2024. Tapi kita lihat hasilnya berapa. Setiap hari kita kerja, setiap minggu kita kerja, setiap bulan kita kerja seperti itu. Dan ini ingin juga memang diatensi oleh semua stakeholder seperti itu. Karena ini untuk kepentingan masyarakat. Baik, jadi menarik sekali ya Pak. Jadi memang kenyataannya petani itu cukup tidak ada keinginan ya, karena memang pasarnya susah ya. Satu, produktivitasnya rendah, hampir rata-rata ya di bawah 1 ton, 1,2. Kalau cerita memang ada 2 ton, tapi fakta di lapangan saya belum pernah ketemu dengan 2 ton. Baik. Belum pernah ketemu. Tapi 1,5, 1,8 sudah ketemu ya. Nah, Nasdem komit di 1,5. Kita 1,5. Faktanya di lapangan kita lihat nanti. Di bloknya kita lihat ya. Siap. Di berapa ini? Karena sudah bisa dilihat nanti setelah panen 3 bulan ke depan kita udah bisa tentukan dari sekarang. Nanti saya akan update hasil di Papua sekian ton per hektar ya. Seperti itu. Baik, luar biasa ya. Jadi sudah menjamin bahwa berapapun hasilnya Nasdem akan membeli. Jadi yang bekerja tidak perlu takut. Mungkin yang terjadi seperti lalu-lalu ya, bahwa tidak ada pasar untuk kami memasarkan. Dan yang paling ini lagi adalah kan ada 3 komponen. Yang pertama adalah media tanam tanah harus ada. Yang kedua bibit yang unggul yang baik. Yang ketiga adalah makanan, nutrisi, protein, vitamin, makanan untuk pohon kedelai itu. Kita siapkan. Semuanya disiapkan Kita Nasdem, siapkan ya, Pak? dengan satu paket. Hari ini harga pupuk menjulang tinggi. Pupuk internasional sangat mahal sekali, 16.000 per kilogram. Nah, kita pada waktu tertentu akan kesulitan pupuk, tapi kita udah siapkan untuk khusus program 1 juta hektar ini. Baik, sudah dialokasikan Udah khusus, kita ya, Pak? siapkan khusus, termasuk pupuknya, bibitnya, dan lain sebagainya kita udah siapkan. Hari ini memang skala masih kecil, tapi secara bertahap kita akan menuju ke besar seperti itu. Baik, luar biasa sekali. Jadi mungkin kalau proyeksi ke depannya, harapannya yang saat ini masih diimpor dari luar, ke depan yang menutupi dari Nasdem ya Pak ya, dengan mudah-mudahan program, ya. Paling amin, tidak Pak. 50%-nya lah.
Paling tidak 50% Iya. ya Pak, yang paling tidak kita mengurangi impor ya Pak ya. Padahal di sini hasilnya pun saya rasa kualitasnya cukup baik ya Pak ya. Saya sudah berkali-kali dan udah 10 tahun saya masuk ke Papua. Pertumbuhan kedelai di Papua jauh lebih baik Jauh lebih baik banding di daerah lainnya ya. Jawa. Seperti itu. Baik, jadi ini tidak diragukan ya, kalau memang dijalankan dengan tekun dan konsisten pasti hasilnya saya yakin tidak mengecewakan ya Pak ya. Baik. Siapa tahu bisa lebih daripada yang ditargetkan. Amin, amin. Baik, nah saya ke Pak Sulaiman lagi nih Pak Sulaiman. Jadi sudah menjamin ya bahwa walaupun ini tujuan utamanya bukan bisnis ya, tetapi ingin mengisi dan memberikan pekerjaan pastinya ya, serta juga bisa meningkatkan produksi kedelai di wilayah Papua dan kalau bisa ini mendorong untuk se-Indonesia ya Pak ya, dan pastinya tidak merugikan yang diajak kerjasama saat ini Pak ya, dan juga ini semua intinya dalam program untuk merayakan 11 tahun dari Partai Nasdem ya Pak ya. Nah mungkin yang terakhir Pak, boleh kepada masyarakat ajakannya ya, walaupun yang saat ini Interen Nasdem sudah mempersiapkan semuanya ya, tetapi ini kebutuhan nasional sebenarnya ya kedelai ini Pak ya. Yang pasti mungkin ajakan kepada masyarakat mengisi daerah otonomi baru ini, kalau dari Nasdem sudah dimulai dengan budidaya kedelai Pak, sebagai anggota dari Dapil wilayah Selatan Papua, ajakannya untuk masyarakat bersama-sama mengisi di daerah otonomi baru ini Pak. Ya, terima kasih. Sebelum saya menyampaikan kepada masyarakat luas, saya perlu menjelaskan lagi tentang kenapa kita memilih untuk menutup kekurangan secara nasional. Pasti akan tabrakan di sana. Antara kita tahu bahwa produk lokal itu kurang diminati oleh masyarakat. Alasannya karena impor itu lebih murah, bagus, harganya lebih murah, dan kualitas juga katanya lebih bagus. Tetapi pada kenyataan mestinya produk lokal itu yang mestinya lebih bagus. Dari cita rasa semuanya jauh lebih bagus. Hanya soal harga tadi. Murahnya tadi, sehingga mereka lebih banyak membeli produk itu. Dari Senayan tentu sebagai anggota legislatif, saya melihat ini juga akan kita atur dalam regulasi untuk membatasi impor manakala produk lokal sudah mulai kita masuk. Dan dengan demikian untuk satu soal itu bisa kita atasi dengan cara membuat regulasi untuk membatasi impor supaya produk lokal ini bisa dinikmati oleh masyarakat sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa kita memilih untuk memberi hadiah kepada ulang tahun Partai Nasdem? Memang hitungannya kalau sekarang kita mulai tahapan menanamnya sudah kita mulai dari sekarang, maka 3 bulan ke depan jatuhnya pada bulan November. Tanggal 11 itu kan itu memang ulang tahunnya partai. Kita berusaha untuk sebisa mungkin merayakan ulang tahun Partai Nasdem dengan cara sendiri, dengan cara memanen kedelai, dan seluruh Nusantara, seluruh DPW dan DPC Partai Nasdem itu akan melakukan perayaan ulang tahun dengan caranya masing-masing. Nah, kita di selatan kita pastikan dengan cara itu. Begitu juga di Kerom di utara, itu juga kita pastikan dengan memanen kedelai tentunya pada saatnya itu. Dan bukan hanya sekedar mengisi sampai dengan ulang tahun saja, tapi dengan luasan lahan yang begitu besar dari masyarakat. Kita lihat banyak lahan tidur yang tidak digunakan. Itu pasti kita akan masuk ke sana untuk mengolah lahannya dan seterusnya. Sehingga harapan kita kepada masyarakat harus bisa melihat ini sebagai sebuah solusi. Solusi pertama, pasar kita jamin kita akan menjadi off-taker. Solusi kedua, soal bibit yang selama ini didatangkan dari luar, kita juga akan menyiapkan bibit dari lokal sini. Dan kemudian bagian lain adalah seluruh pembiayaan sebisa mungkin
kita atur sehingga tidak memberatkan kepada para petani dan juga kepada pemilik lahan. Ini yang dari awal saya sampaikan bahwa kita mau supaya sama-sama menguntungkan, karena polanya juga kerjasama. Kita tidak berbisnis murni hanya untuk mencari uang, tapi kita mau masyarakat harus sejahtera. Di Papua ini masih banyak keluarga kita yang ada tinggal di daerah terpencil, di desa-desa, di kampung-kampung yang belum bisa dilayani oleh masyarakat dengan baik, sehingga cara ini barangkali kita meyakinkan kepada masyarakat bahwa pertanian ini akan menjawab seluruh kebutuhan. Tanpa petani, kebutuhan kita dalam negeri sulit pastinya. Sulit pasti. Saya kira itu, dan terakhir saya mengharapkan supaya seluruh masyarakat luas di wilayah Papua Selatan ini melihat sebagai sebuah gerakan yang ingin mensejahterakan seluruh masyarakat. Maka komoditas kedelai menjadi pilihan utama dari kami, tetapi pilihan masyarakat apa saja di sektor pertanian pasti kami akan dukung dengan cara sendiri. Baik. Saya kira begitu. Terima kasih. Baik. Terima kasih Pak Sulaiman, ini menarik sekali ya, karena memang lahan tidur banyak Pak. Soalnya kalau mau dimulai yang paling susah adalah modal awal ya Pak ya. Buka lahannya saja butuh uang, belum lagi untuk membeli barang-barangnya ya. Tetapi luar biasa. Saat ini pastinya kami harapkan Nasdem bisa terus berinovasi ya Pak ya, untuk membantu masyarakat secara khusus seperti yang terlihat saat ini masyarakat asli Merauke, yaitu dari orang Malin ya, yang dibantu, diajak kerjasama, dikasih pengetahuan juga ya. Tadi dijelaskan Pak Ayep ya, ini bukan hanya pendampingan ya. Petani kita tidak lepas. Kita kawal mereka, kita kasih teknologi dan mendampingi mereka sampai berhasil dengan baik. Iya, karena tadi sudah dijelaskan Pak Ayep, dibawa yang ahlinya untuk mengajari, sehingga pastinya ini bukan cuma Nasdem datang tanam gitu kan, tidak tahu nih kualitas bagus atau tidak, itu tidak dibiarkan ya Pak ya. Luar biasa sekali, sangat diharapkan nih Pak Nasdem kedepannya semakin berjaya dan pastinya diharapkan semakin membantu masyarakat ya. Terima kasih banyak Pak Sulaiman untuk waktunya, juga Pak Ayep, sukses terus Pak, dan juga untuk Pak Ger ya. Nah, demikian untuk masyarakat Kabupaten Merauke, ini sangat menarik ya, dengan topik kita mengisi pembangunan daerah otonomi baru Provinsi Papua Selatan, dimulai dengan budidaya kedelai. Dan seperti yang saya sampaikan di awal, statement dari Pak Ayep yaitu ini bukan janji politik, ini implementasi karena ini sudah dilaksanakan. Ini satu hal yang dilaksanakan oleh Nasdem dari banyak hal lainnya yang sudah juga dilaksanakan ya Pak ya, bukan lagi berjanji. Terima kasih banyak Pak, sukses terus. Nanti tanggal 11 saya doakan kita ketemu lagi, panennya berlimpah dengan hasil dan kualitas yang baik ya. Demikian podcast kita pagi ini, pendengar, bersama saya Violeta. Selamat pagi, sampai jumpa.